Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai latar belakang lahirnya sosiologi, dan ini juga menjadi pengantar kita pada pembelajaran kita kali ini. Ananda sekalian, seperti apa sejarah sosiologi? Kita akan membicarakan bagaimana sosiologi itu lahir dan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui dan alami sendiri, bahwa kehidupan manusia terdiri atas berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Beragamnya aspek kehidupan manusia juga tidak lepas dari kehidupan manusia yang dinamis, sehingga ilmu yang mempelajarinya pun akan terus berkembang. Luasnya aspek yang dipelajari dan besarnya populasi membuat kajian tentang masyarakat cukup menantang untuk dilakukan. Upaya untuk mempelajari masyarakat sudah cukup lama dilakukan. Salah satu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat adalah sosiologi. Lantas, bagaimanakah sosiologi dapat lahir sebagai sebuah ilmu pengetahuan? Nah, kelahiran sosiologi tidak lepas dari pengaruh perubahan-perubahan besar pada abad pencerahan. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan oleh terjadinya revolusi industri di Inggris, revolusi Amerika di Amerika, dan revolusi Prancis di Prancis, dan juga termasuk masa pencerahan di Jerman yang dikenal dengan istilah Aufklärung. Meskipun terjadi di salah satu belahan bumi saja, tetapi pengaruhnya sampai ke seluruh dunia. Tahukah Anda apa yang terjadi pada saat itu? Pada abad ke-16 dan ke-17, orang-orang Eropa banyak menjelajahi dunia. Mereka banyak melancong ke berbagai benua seperti Asia, Amerika, dan Afrika. Sekembalinya dari penjajahan, beragam kisah-kisah menakjubkan tentang masyarakat dan peradaban lain yang menyebar ke Eropa. Selanjutnya, pada abad ke-18 dan ke-19, Eropa Barat diguncang dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya adalah penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah mendorong terjadinya perubahan besar di Eropa yang kemudian kita kenal dengan revolusi industri. Menurut catatan sejarah, revolusi industri dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18. Revolusi ini ditandai dengan berubahnya industri manual atau tenaga manusia menjadi mekanik atau tenaga mesin. Meningkatnya industrialisasi juga telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus membutuhkan tenaga kerja baru. Oleh sebab itulah, urbanisasi terjadi di kota-kota besar di Eropa. Ribuan orang dari desa yang asalnya petani dan peternak datang ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik baru. Mereka yang tadinya petani dan peternak mengubah mata pencahariannya menjadi bekerja di sektor industri.
Selain mata pencaharian, terjadi pula perubahan peran otoritas tradisional gereja, desa maupun keluarga. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya tatanan sosial lama akibat industrialisasi dan demokrasi revolusioner. Selanjutnya, perubahan sosial lainnya disebabkan oleh terjadinya revolusi Amerika. Revolusi ini merupakan revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765-1783. Patriot Amerika di 13 koloni itu mengalahkan Britania Raya dalam perang revolusi Amerika dengan bantuan Prancis. Perjuangan mereka berhasil meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat. Tentunya, seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat telah menjadi negara superpower di dunia saat ini. Selanjutnya, peristiwa yang cukup menggemparkan dunia adalah Revolusi Prancis. Peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Revolusi ini merupakan suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis. Namun dampaknya mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Bagaimana tidak, revolusi ini telah meruntuhkan monarki absolut yang telah memerintah selama berabad-abad. Akhirnya rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik. Feodalisme, aristokrasi, dan monarki diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri. Tradisi dan hierarki monarki, aristokrasi, dan kekuasaan gereja digantikan oleh prinsip-prinsip baru, liberté, equality, fraternity, atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Perubahan sosial besar-besaran di dunia tentunya menarik perhatian para ahli ilmu-ilmu sosial. Mereka terus mempelajari transformasi besar dari masyarakat yang sederhana, yang belum melek huruf, menjadi masyarakat industri yang masif dan kompleks. Menurut mereka, setiap lingkungan sosial akan memengaruhi pikiran dan tindakan setiap individu, termasuk ketika terjadi perubahan tatanan sosial. Oleh sebab itulah, pada abad ini bermunculan kajian-kajian ilmu sosial, termasuk sosiologi di dalamnya, dan sosiologi sendiri muncul karena respon terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu ahli yang kemudian dianggap sebagai bapak sosiologi yaitu Auguste Comte. Julukan tersebut ia dapatkan karena memberikan sumbangan berupa penggunaan istilah sosiologi. Pada tahun 1838, istilah tersebut ia ambil dari gabungan istilah Latin yaitu socius yang berarti teman, pendamping, atau rekan, dan istilah Yunani yaitu logia artinya studi tentang. Sehingga dia percaya bahwa sosiologi memiliki potensi untuk memperbaiki masyarakat dan mengarahkan aktivitas manusia, termasuk ilmu-ilmu lainnya. Istilah sosiologi yang digunakan Auguste Comte pada tahun 1830-an melalui tulisannya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Melalui tulisannya, ia mengusulkan ilmu sintetis yang menyatukan semua pengetahuan tentang aktivitas manusia. Oleh karena itulah, Comte mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan dan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kita tentang seperti apa
perkembangan ilmu sosiologi di awal-awal kelahirannya. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.